Perkenalkan, saya Eko Jaya Kartika Asta, salah satu mahasiswa Master Manajemen di Universitas Udayana, Bali. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang memahami filosofi penelitian dan keterkaitan dengan pengembangan teori. Saya awali dengan penelitian filosofi penelitian. Filosofi penelitian ini merupakan pandangan atau pendekatan dasar yang mengarahkan cara kita memandangnya dan bagaimana kita memahami fenomena yang ada yang merujuk pada kajian yang mendalam tentang asumsi, prinsip, dan nilai yang mendasari praktik. Nah, dalam filosofi penelitian, ini terdapat tiga asumsi yang bisa digunakan oleh peneliti. Yang pertama itu ontologi. Ontologi ini merupakan studi tentang apa yang ada atau apa yang terjadi yang merupakan hal yang nyata. Contohnya, apakah realitas itu berobjektif dan universal atau subjektif dan individual? Apakah realitas itu sosial, statis, dan dinamis atau dinamis? Nah, pertanyaan ontologis ini membantu peneliti menentukan jenis data yang diperlukan, diperlukan dan metode penelitian yang tepat dan bagaimana menginterpretasikan suatu hasil dari penelitian. Lalu yang kedua, epistemologi atau teori pengetahuan, di mana epistemologi ini merupakan studi yang mempelajari sifat, asal, dan batasan pengetahuan atau bagaimana kita mengetahui sesuatu. Dalam konteks penelitian, epistemologi ini berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Seperti contohnya, apa sumber pengetahuan yang sah, bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan dan ini, bagaimana kita dapat memastikan bahwa penelitian kita akurat dan dapat dipercaya. Nah, dari pertanyaan epistemologis ini, membantu peneliti memilih metode penelitian yang tepat, merumuskan pertanyaan yang jelas, dan mengevaluasi bukti penelitian. Lalu yang ketiga itu ada aksiologi, di mana aksiologi ini mempelajari tentang nilai-nilai dan tujuan penelitian. Dan dalam konteks penelitian, aksiologi ini berkaitan tentang nilai dan tujuan dari penelitian dari seorang peneliti. Contohnya, apa tujuan penelitian ini dilakukan dan bagaimana penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana penelitian dapat dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dari pertanyaan aksiologis itu, peneliti dapat menentukan topik penelitian yang penting, memilih metode penelitian yang etis, dan mempertimbangkan dampak penelitian bagi masyarakat. Selanjutnya, ini ada uh, research onion. Research onion ini merupakan atau diagram penelitian bawah ini merupakan alat konseptual yang dapat digunakan atau membantu merencanakan dan menyusun strategi metodologi penelitian. Nah, konsep onion research ini dikemukakan oleh Mark Saunders, Philip Lewis, dan Adrian Tornil pertama kali diperkenalkan dalam buku mereka yang berjudul Research Method for Business Students. Diagram ini mirip dengan bawang, dengan beberapa lapis yang harus dilewati peneliti dari luar ke dalam sebelum mencapai inti dari penelitian. Nah, dari lapisan-lapisan kulit bawang ini merupakan entitas di kulit yang lebih luar yang
atau menentukan atau mempengaruhi atau menjadi dasar pilihan entitas-entitas di kulit-kulit yang lebih dalam. Mulai dari kulit yang terluar, itu ada filosofi, yang dimana filosofi ini terdapat eh, ti- tiga, terdapat lima eh, bagian. Yang pertama itu positivism, critical realism, interpretivism, postmodernism, dan pragmatism. Pembahasannya lebih lanjut saya akan jelaskan pada slide. Positivism. Positivism ini merupakan asumsi bahwa realitas objektif dapat diukur dan dianalisis menggunakan metode. Saya mengambil contoh seorang peneliti mengadakan survei untuk mengetahui pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian mahasiswa atau siswa. Lalu yang kedua ada realitism, yang dimana realitism ini mengakui realitas objektif tetapi memahami bahwa pengalaman kita mungkin dibatasi oleh sosial dan faktor pribadi. Saya mengambil contoh uh, bagaimana kebijakan publik mempengaruhi kemiskinan, mengakui bahwa data resmi yang diperoleh itu memiliki data yang bias, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga itu interpretism. Pada interpretism ini menekankan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman subjektif dan konteks sosial. Dalam contohnya, seperti melakukan wawancara dengan karyawan untuk memahami persepsi mereka tentang keseimbangan kehidupan kerja. Yang keempat itu ada postmodernism, yang dimana postmodernism ini menolak ide adanya kebenaran universal dan menekankan pluralitas dan kompleksitas. Saya mengambil contoh studi tentang representasi gender dan ras dalam film tertentu, misalnya film Hollywood. Yang terakhir itu ada pragmatism, yang dimana pragmatism ini berfokus pada hasil yang praktis, menggunakan metode yang paling cocok. Saya mengambil contoh evaluasi program pendidikan baru melalui campuran survei dan wawancara untuk menemukan cara membuatnya. Lalu kita memasuki ke lapisan yang kedua, itu approach to theory development, yang dimana pada lapisan kedua ini terdapat tiga bagian yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu ada deduksi, lalu yang kedua ada abduksi, yang ketiga ada induksi. Nah, pada deduksi ini merupakan penurunan logika ke kesimpulan yang dimulai dengan teori atau hipotesis, lalu mengujinya dengan data. Saya mengambil contoh pada tim marketing suatu perusahaan, contohnya menguji apakah tim marketing dengan pengalaman lebih banyak menjual produk yang lebih banyak. Saya juga mengambil contoh lain seperti hubungan antara kepemimpinan transformasional dan produktivitas karyawan di perusahaan X. Teori umum yang menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan berdasarkan teori manajemen SDM. Lalu hipotesis yang diambil itu jika manajer di PTX
menerapkan kepemimpinan transformasional, maka produktivitas karyawan akan meningkat. Pengujiannya dilakukan dengan cara survei dan analisis data, produktivitas karyawan sebelum dan sesudah implementasi gaya kepemimpinan transformasional. Eh, dan terakhir, kesimpulan, jika data menunjukkan produktivitas meningkat, maka hipotesis terkonfirmasi dan mendukung dari teori. Lalu pendekatan penelitian yang kedua ada pendekatan induksi, yang di mana pendekatan induksi ini mengamati atau membandingkan hasil penelitian yang sama. Saya mengambil contoh eh, masih di tim marketing tersebut. Contohnya mengembangkan teori baru bahwa tim marketing dengan jaringan sosial yang kuat menjual lebih cepat meski kurang berpengalaman. Selain itu saya juga mengambil contoh lain, yaitu penurunan kunjungan wisatawan di sebuah destinasi dark tourism di Bali, yang di mana fenomena dalam penelitian ini, eh, dalam contoh ini, jumlah wisatawan di destinasi X menurun dalam 2 tahun terakhir. Hipotesis awal, penurunan ini mungkin disebabkan oleh buruknya fasilitas atau kurangnya promosi atau persepsi negatif wisatawan terhadap lokasi tersebut. Eh, Teknik analisisnya mengumpulkan data melalui survei wisatawan, wawancara, stakeholder, dan analisis ulasan online. Contoh kesimpulannya, jika mayoritas wisatawan menyebutkan fasilitas yang buruk sebagai alasan, maka hipotesis ini diperkuat. Lalu, penjelasan pendekatan penelitian abduksi. Abduksi ini merupakan menciptakan hipotesis baru untuk menjelaskan pengamatan yang tak terduga. Contohnya, mengamati beberapa tim marketing dan mengidentifikasi faktor-faktor berkontribusi pada penjualan yang sukses, seperti hubungan dengan pelanggan. Lalu kita memasuki ke lapisan yang ketiga. Lapisan yang ketiga ini ada methodological choice, yang dimana logical choice ini terdapat 6 bagian atau 6 metode yang dapat digunakan peneliti dalam penelitiannya. Yang pertama itu monometode kuantitatif, yang kedua ada metode kualitatif, yang ketiga ada multi metode kuantitatif, yang keempat ada multi metode kualitatif, yang kelima ada mixed method simple, dan terakhir mixed method kompleks. Methodological choice ini eh, peneliti dapat memilih menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Hal ini berkaitan dengan cara data yang akan dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian mereka. Nah, pada metodological choice ini, yang pertama saya akan jelaskan tentang monometode kuantitatif. Monometode kuantitatif ini menggunakan satu metode kuantitatif untuk pengumpulan dan analisis data. Contohnya seperti menggunakan survei online untuk menilai jumlah produk yang berhasil dijual oleh tim marketing. Nah, jadi eh, dalam contoh ini saya masih menggunakan eh, studi kasus pada tim marketing suatu di perusahaan X. Yang kedua itu ada monometode kualitatif. Ini hampir sama dengan monometode kuantitatif, yang membedakan itu pada monometode kualitatif ini menggunakan satu metode kualitatif untuk pengumpulan dan analisis data. Nah, contoh yang digunakan
yaitu melakukan wawancara yang mendalam dengan tim marketing untuk memahami strategi penjualan. Nah, jadi eh, kuantitatif dan kualitatif ini eh, memiliki metode yang berbeda, yang dimana kuantitatif itu eh, proses pengumpulan data dan lalu diuji statistik, ya, dan sedangkan kualitatif ini melakukan wawancara yang mendalam dan biasanya tidak menggunakan alat analisis. Lalu yang ketiga itu multi metode kuantitatif, nah, di mana multi metode kuantitatif ini menggunakan beberapa metode kuantitatif dalam satu studi. Seperti contohnya menggabungkan analisis data penjualan dengan survei kepuasan konsumen. Lalu yang keempat ada multi metode kualitatif. Multi metode kualitatif ini menggunakan beberapa metode kualitatif dalam satu studi. Ini hampir sama seperti yang di atas, itu melakukan penggabungan, melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait dengan strategi tim marketing. Lalu yang kelima ada mix method. Seperti namanya mix itu merupakan campuran. Jadi mix method atau metode campuran ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dengan desain yang sederhana. Contohnya survei kuantitatif diikuti dengan beberapa wawancara yang mendalam. Lalu yang terakhir itu ada mix method kompleks. Mix method kompleks ini atau penelitian metode campuran yang kompleks menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif dengan desain yang lebih kompleks. Contohnya menggabungkan survei besar, analisis data, wawancara, dan studi kasus. Lalu kita memasuki ke lapisan yang keempat, itu ada strategi. Nah, dalam riset onion ini ada beberapa strategi yang dikemukakan atau digunakan yang dapat digunakan oleh seorang peneliti. Yang pertama itu ada strategi eksperimen, yang kedua adalah strategi survei, yang ketiga ada archival research, yang keempat ada case study, yang kelima ada etnografi, yang keenam ada action research, yang ketujuh ada ground theory, dan yang terakhir yang kedelapan itu narrative inquiry. Jadi dalam strategi ini ada 8 strategi yang dapat digunakan oleh peneliti. Nah, riset strategi pada lapis ini berkaitan dengan cara penelitiannya akan diatur dan dilakukan oleh seorang peneliti. Yang pertama itu ada survei, yang dimana survei ini mengumpulkan data besar melalui kuesioner atau wawancara. Contohnya yang saya ambil itu survei kepuasan pelanggan terhadap layanan tim marketing. Lalu yang kedua itu ada archival research, di mana archival research ini metode penelitian yang menggunakan dokumen dan catatan yang telah ada sebelumnya sebagai sumber data. Nah, saya mengambil contoh pada perubahan iklim. Contohnya itu peneliti mengkaji perubahan iklim dengan menganalisis data cuaca historis yang tersimpan dalam arsip meteorologi selama 100 tahun terakhir. Yang ketiga itu ada strategi case study, yang dimana case study ini merupakan analisis mendalam tentang kasus yang spesifik untuk mengeksplorasi fenomena yang lebih kompleks. Contoh yang saya ambil itu analisis kinerja dan strategi seorang tim marketing yang sukses. Lalu yang keempat ada etnografi,
yang dimana etnografi ini studi mendalam tentang budaya atau praktik komunitas. Contoh yang saya ambil itu mengamati keseharian dan interaksi dalam agenda real estate. Yang kelima ada action research. Action research ini merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan praktik melalui refleksi dan tindakan. Contohnya mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam proses penjualan. Lalu ada grounded theory, yang dimana grounded theory ini pengembangan teori dari pengumpulan dan analisis data. Contohnya, mengembangkan teori tentang faktor keberhasilan penjualan. Lalu yang terakhir, narrative inquiry. Karena narrative inquiry ini pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada penggalian dan pemahaman pengalaman hidup individu atau kelompok melalui narasi atau cerita yang mereka ceritakan. Saya mengambil contoh dalam studi kasus dalam perjalanan hidup itu, yang dimana nantinya menghasilkan sebuah narasi yang komprehensif tentang perjalanan hidup itu, menyoroti bagaimana pengalaman pribadi dan profesional dalam identitasnya sebagai pendidik. Lalu kita memasuki ke lapisan yang kelima, itu ada time horizon. Yang dimana pada time horizon ini terdapat dua bagian yang kita bahas. Yang pertama itu cross-sectional dan longitudinal. Cross-sectional. Cross-sectional ini merupakan mengumpulkan data dari subjek yang berbeda pada satu titik waktu untuk menentukan pola atau hubungan. Dan saya mengambil contoh pada penelitian ini melakukan survei terhadap tim marketing di berbagai daerah untuk mengukur kepuasan kerja mereka saat ini. Lalu yang kedua ada longitudinal, yang dimana longitudinal ini mengumpulkan data dari subjek yang sama atau serupa. Yang membedakan di sini pada longitudinal itu menggunakan periode waktu yang panjang untuk melacak perubahan atau perkembangan. Seperti contohnya mengikuti kinerja tim marketing tertentu selama 5 tahun untuk menilai pertumbuhan penjualan dan pengembangan karir mereka. Lalu pada lapisan paling dalam ada pada teknik dan prosedur itu ada data collection dan data analysis. Data collection dan data analysis ini adalah lapisan yang terdalam menangani aspek teknis pengumpulan dan analisis data. Ini termasuk dalam pemilihan sampel, memutuskan teknik pengumpulan data, menetapkan prosedur penelitian, dan menentukan analisis data. Pada riset strategi ini terdapat 6 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini merupakan proses individu atau unit dari populasi untuk mewakili populasi. Saya mengambil contoh masih dari tim marketing dari suatu perusahaan, itu proses pengambilan sampelnya memilih 50 tim marketing secara acak dari suatu kota. Yang kedua itu pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Contohnya melakukan survei atau wawancara langsung untuk memperoleh data yang kita perlukan. Yang ketiga itu ada analisis data. Analisis data ini merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa dan menganalisis data yang dikumpulkan. Dalam
Dalam contohnya, saya menggunakan analisis 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 statistik pada hasil survei yang dapat diperoleh melalui SNPLS ataupun eh, u- eh, SPSS melalui uji-uji validasi data. Selanjutnya itu ada validasi instrumen, yang dimana validasi instrumen ini memeriksa keandalan data atau keabsahan alat pengukur yang digunakan. Contoh yang saya ambil pilot testing questionnaire untuk memastikan keakuratan data. Ini dapat diperoleh jika menggunakan SPSS untuk eh, validasi data dan eh, uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu selanjutnya pelindungan subjek. Perlindungan subjek ini memastikan etika dan perlindungan terhadap partisipan penelitian. Contohnya itu kita mendapatkan persetujuan informasi dari partisipan, baik itu informasi dari perusahaan atau informasi dari yang terakhir itu pelaporan hasil. Nah, pelaporan hasil ini menyajikan temuan-temuan penelitian secara jelas dan akurat. Contohnya menyusun laporan penelitian yang mencakup analisis dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kaitan filosofi penelitian dengan pengembangan teori. Filosofi penelitian dan pengembangan teori ini sangat memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam konteks metodologi penelitian. Keduanya penting untuk memahami bagaimana pengetahuan dibangun dan bagaimana penelitian itu dipikir. Kaitan filosofi penelitian dengan pengembangan teori. Yang pertama itu eh, menurut dasar pemikiran. Filosofi penelitian memberikan kerangka kerja untuk memahami sumber, sifat, dan batasan pengetahuan. Ini mencakup berbagai asumsi tentang realitas atau ontologi yang sudah kita bahas sebelumnya, dan cara kita memperoleh pengetahuan atau epistemologi. Sebagai contoh, pendekatan positivisme berfokus pada fakta dan data empiris, sementara interpretisme menekankan pemahaman subjektif dari pengalaman manusia. Lalu kaitan yang kedua itu pengembangan teori. Teori ilmiah dibangun berdasarkan pemahaman filosofis yang mendasarinya. Filosofis penelitian membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis dan menjelaskan fenomena yang diamatinya. Misalnya, dalam penelitian kuantitatif, teori yang ada digunakan untuk mengembangkan hipotesis dan kemudian diuji melalui data empiris. Lalu, kaitan yang ketiga itu pada metode penelitian. Nah, pada pilihan metode penelitian ini sangat dipengaruhi oleh filosofi yang diadopsi. Misalnya, pendekatan kuantitatif seringkali terkait dengan positivisme, sedangkan pendekatan kualitatif lebih sering diasosiasikan dengan interpretisme. Dengan demikian, pemahaman tentang filosofi penelitian membantu peneliti memilih metode yang paling sesuai untuk menjawab penelitian mereka. Lalu, apa pentingnya eh, dalam menentukan metode penelitian? Yang pertama itu pentingnya konsistensi metodologis, yang dimana konsistensi metodologis ini memahami filosofi penelitian membantu peneliti menjaga konsistensi dalam pendekatan metodologis mereka
Ini memastikan bahwa metode yang dipilih selaras dengan asumsi dasar tentang pengetahuan dan realitas. Lalu penting yang kedua itu refleksi kritis. Keterkaitan antara filosofi dan teori ini memungkinkan peneliti untuk melakukan refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi mereka. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi bias dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan secara objektif dan valid. Lalu pentingnya yang ketiga itu inovasi dalam penelitian. Nah, inovasi dalam penelitian ini yang dimaksud di sini dengan memahami hubungan antara filosofi dan pengembangan teori, peneliti dapat lebih terbuka terhadap pendekatan baru dan inovatif dalam penelitian mereka. Ini dapat mencakup penggunaan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan fenomena yang tentang fenomena yang diteliti. Jadi, secara keseluruhan, keterkaitan antara filosofi penelitian dan pengembangan teori ini sangat penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi metodologi penelitian. Hal ini tidak hanya memandu peneliti dalam memilih metode tepat, tapi juga memastikan bahwa proses penelitian yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan terarah. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk semua. Eh, Akhir kata, saya ucap terima kasih.